Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan rancangan kuantitatif. Agenda kita hari ini sebagai berikut. Kemarin kita sudah ngomongin perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar bahwa kualitatif lebih bagus daripada kuantitatif, atau sebaliknya, bahwa kuantitatif lebih bagus daripada kualitatif. Seharusnya dua pendekatan ini tidak dipandang sebagai antitesis atau dikotomi yang saling bertentangan. Keduanya hanya mempresentasikan hasil akhir yang berbeda. Suatu penelitian hanya akan lebih kualitatif ketimbang kuantitatif atau sebaliknya. Pada intinya digunakan berdasarkan kebutuhan penelitian. Contohnya, masa pandemi saat ini tidak hanya menimbulkan penurunan kesehatan secara fisik, juga secara mental. Salah satunya adalah stres. Nah, di sini kalian pengen lihat apa? Kalau kalian pengen lihat bentuk-bentuk stresnya seperti apa, atau ekspresi stresnya seperti apa, maka gunakanlah kualitatif. Sedangkan kalau kalian pengen lihat tingkatan stresnya, berapa banyak orang yang stresnya, gunakanlah kuantitatif. Nah, ini gambaran singkat tentang rancangan penelitian metodologi kuantitatif yang sudah saya bahas kemarin. Ada yang intervensi dan non-intervensi. Yang kita bahas pertama adalah rancangan penelitian survei. Jadi, rancangan penelitian survei itu adalah suatu prosedur dalam penelitian kuantitatif untuk mendeskripsikan sikap, keyakinan, pendapat, perilaku atau ciri khusus pada suatu populasi, baik hanya sekedar identifikasi atau untuk membandingkan suatu kelompok. Contohnya, yang pertama, misalnya kita ingin mengidentifikasi pendapat masyarakat Banjar mengenai seperti apa sih yang dikategorikan sebagai perilaku menganiaya dalam hubungan rumah tangga. Sedangkan untuk perbandingannya kita bisa membandingkan dengan masyarakat lain, entah masyarakat suku Jawa, suku Sunda, dan lain sebagainya. Contoh lain, misalnya kita ingin mengidentifikasi tingkat stres pada remaja di kota Banjarmasin pada masa pandemi saat ini. Sedangkan untuk perbandingannya, kalian bisa membandingkan antara remaja dengan orang dewasa atau anak-anak dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Si survei ini mempunyai dua tipe penelitian. Yang pertama namanya cross-sectional, yang kedua longitudinal. Cross-sectional ini maksudnya survei yang dilakukan pada satu titik waktu saja, sedangkan longitudinal kita lakukan dari waktu ke waktu atau secara berkala, bersambung-sambung, entah dari tahun ke tahun atau dari musim ke musim, seperti itu. Nah, si longitudinal ini juga punya 3 tipe. Ada yang namanya trend, cohort, sama panel. Trend ini melihat tren-tren dalam populasi yang sama dari waktu ke waktu. Sedangkan si cohort hampir sama dengan tren, cuman bedanya dia melihat ke dalam subpopulasi dengan ciri tertentu dari waktu ke waktu. Misalnya ciri khususnya harus berumur 18 tahun atau harus berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan tren tadi hanya remaja misalnya.
Tren dan kohort ini tidak harus orang yang sama, asalkan mempunyai kriteria populasi yang sama. Sedangkan panel berbeda dengan tren dan kohort tadi. Panel mencoba lihat perubahan pada beberapa orang yang sama dari waktu ke waktu. Kemudian cross-sectional. Cross-sectional ini karena dia hanya penelitian pada satu titik waktu, dia bisa berupa asesmen nasional yang artinya penelitian skala besar atau sebuah perbandingan kelompok. Entah berupa sikap dan praktek, kebutuhan masyarakat, atau evaluasi program ya. Fokus survei lebih diarahkan pada belajar tentang populasi. Kemudian walaupun memiliki banyak kesamaan dengan penelitian korelasional, survei kurang diarahkan pada menghubungkan variabel atau memprediksi hasil seperti fokus penelitian korelasional ya. Survei juga tidak melibatkan perlakuan yang diberikan kepada responden seperti penelitian eksperimen. Penjelasan lainnya akan saya sambung minggu depan tentang korelasional dan eksperimen. Jadi silahkan bertanya dulu tentang survei, tanyakan apapun ya. Nanti saya akan bikinin video Q&A.